Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, anakku semua, di pertemuan kita kali ini mari kita bahas bersama di bab 8, yakni bahaya perilaku riya dan nifak. Tapi sebelumnya mari kita membaca surat Fatihah terlebih dahulu sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga pertemuan kita kali ini dapat bermanfaat, kita dijadikan anak yang soleh-solihah, mendapatkan ilmu yang berkah bermanfaat baik untuk diri sendiri dan orang lain, baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Silakan kalian buka LKS-nya, yakni bab 8 bahaya perilaku riya dan nifak. Tentu sudah sering sekali kalian dengar istilah dari riak. Apa sih riak itu? Mari kita bahas bersama. Riya. Satu, definisi riya. Apa riya? Riya berasal dari bahasa Arab riyaun, artinya melakukan sesuatu untuk mendapat pujian dari orang lain. Secara umum riya disebut juga dengan pamer. Pamer disebut juga dengan riya. Artinya adalah memperlihatkan kelebihan kita, kemampuan kita di depan orang lain, tujuannya agar mendapat pujian dari orang lain. Itu arti definisi dari riya. 2. Macam-macam riya. Riya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama riya khofi, yang kedua riya jali. Apa riya khofi? Riya khofi adalah riya yang terjadi pada niat seseorang. Maksudnya riya khofi itu adalah perbuatan atau perilaku seseorang dalam beramal, dalam berbuat baik, tetapi niatnya bukan untuk berbuat baik, hanya ingin dipuji orang lain, bukan niat untuk mencari ridhonya Allah. Itu riya khafi, adalah riya yang terjadi pada niat seseorang. Yang kedua adalah riya jali, artinya riya dalam perbuatan, menunjukkan amal kebaikan, menunjukkan kebaikan kita di depan banyak orang agar mendapat pujian. Jadi letaknya pada perbuatannya, ingin diagung-agungkan dan ingin mendapat pujian dari orang lain. Nah, dari perilaku riya tersebut ada dampak negatif atau dampak yang buruk dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya adalah A. Tidak pernah merasa puas, B. Merasa kecewa jika tidak ada yang memuji. Apabila kita melakukan suatu kebaikan, beramal tapi tidak ada yang memuji, maka akan timbul rasa kecewa, ya. Yang ketiga, tidak bisa khusyuk dalam beribadah karena semata-mata hanya ingin dilihat orang lain. Kemudian dampaknya adalah Allah tidak memberi pahala meski telah beramal. Jadi perbuatan yang kita lakukan, amal yang kita perbuat, kebaikan yang kita buat itu tidak akan bernilaikan pahala, sehingga Allah juga tidak akan memasukkan kita ke dalam surga, kita akan dimasukkan ke dalam api neraka. Itu adalah 5 dampak negatif dari perbuatan riya atau pamer. Selanjutnya ada 4, bagaimana cara kita menghindari perilaku riya. Ada hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, memandang bahwa semua makhluk yang ada di muka bumi ini semuanya tunduk di bawah kuasa Allah, sehingga kita tidak membutuhkan pujian dari orang lain. Kedua, beramal secara ikhlas, berarti kita perbaiki dulu niatnya. Beramal, berbuat baik itu secara ikhlas dilakukan, bukan semata-mata ingin dipuji orang lain. C. Beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. D. Tidak membanggakan diri. E. Belajar tidak marah ketika kita diremehkan. F. Tidak memuji berlebihan. Ketika kita memuji orang lain secara berlebihan, maka ada harapan timbul. Kita berharap bahwa kita juga ketika kita melakukan sesuatu, kita akan mendapatkan pujian dari orang lain. Maka kita harus menghindarinya. Nah, itu tadi penjelasan dari riya.
atau yang biasa kita sebut dengan pamer. Selanjutnya kita bahas B, nifak. Apa itu nifak? Satu, definisi nifak. Nifak berasal dari bahasa Arab, artinya nafiko. Nifak adalah menampakkan Islam dan kebaikan tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Atau nifak itu adalah sebuah perbuatan, sedangkan orangnya disebut munafik. Nah, perilaku nifak itu hanya dapat diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan diri kita sendiri. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa orang tersebut memiliki sifat nifak, atau bagaimana kita mengetahui bahwa orang tersebut adalah orang yang munafik? Ada 3 ciri. Yang pertama, ucapannya penuh dengan kebohongan. Yang kedua, senang mengingkari janji. Yang ketiga, suka mengkhianati amanah. Ucapan penuh kebohongan, misalnya kita mengelak dari kesalahan yang kita perbuat agar kita terhindar dari hukuman. Sekali kita berbuat atau sekali kita berbohong, maka seterusnya kita akan terbiasa dengan kebohongan. Kedua, senang mengingkari janji. Jadi kita tidak pernah menganggap bahwa janji itu adalah sungguh-sungguh atau serius, maka kita dengan sangat mudah membatalkan, mengingkari janji yang telah kita buat dengan orang lain. Begitu juga dengan C, suka mengkhianati amanah. Selalu dengan mudah kita berkhianat atau mengkhianati amanah tersebut, amanah yang disampaikan, amanah yang diberikan oleh orang lain. 2 jenis-jenis nifak. 1 atau A, nifak i'tiqadli. Yang kedua, nifak a'mali. Nifak i'tiqadli artinya nifak keyakinan, menyembunyikan kekufuran dengan menampakkan keislamannya di depan orang lain. Yang kedua, nifak a'mali atau nifak perbuatan. Kedua, nifak a'mali atau perbuatan, yakni melakukan segala sesuatu sebagaimana yang menjadi ciri-ciri orang munafik, tetapi dalam hatinya masih terdapat iman. Yang terakhir, 3 dampak negatif perilaku nifak. A, merugikan diri sendiri tentunya. B, tidak akan dipercaya orang lain. Dan yang terakhir, mendapat siksa api neraka. Nah, jadi itu penjelasan Ibu kali ini mengenai riya dan nifak. Riya itu artinya pamer, sedangkan nifak itu adalah sebuah perbuatan dari orang-orang munafik dengan dengan 3 ciri yang bisa kita ketahui dari orang munafik. Tugas pada kesempatan kali ini atau tugas akidah di part kelima ini, 1, carilah 2 contoh perbuatan nifak ketika berada di sekolah. 2, kerjakan soal pilihan ganda uji kompetensi di bab 8 1-10 ya. Ada 2 tugas, kamu cari contoh perbuatan nifak ketika berada di sekolah atau perbuatan orang munafik contohnya di sekolah bagaimana ya. Selanjutnya kalian kerjakan uji kompetensi. Demikian penjelasan dari Ibu. Sebelumnya Ibu minta maaf kalau banyak suara-suara yang mengganggu penjelasan Ibu, suara ayam, suara mobil, suara orang ya. Semoga kalian bisa konsen, semoga kalian tetap semangat belajar, dan semoga kalian selalu bisa menjaga kesehatan, jadi anak yang sehat, anak yang cerdas dan patuh terhadap perintah-perintah orang tua dan guru. Terima kasih penjelasan dari Ibu cukupkan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kalian tanyakan lewat WA maupun lewat grup. Silakan kalian kerjakan tugasnya, tetap semangat belajar, selalu jaga kesehatan. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.